Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Arlia Leo. Di video kali ini aku mau membahas tentang gimana cara masuk kuliah bidan. Syaratnya apa-apa sih biar bisa lolos jadi bidan? Serangkaian tes-tes apa sih untuk persyaratan masuk ke kuliah kebidanan? Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa share sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa like dan juga komentar buat kalian. Syarat yang pertama, karena kita tinggal di Indonesia, yang pastinya adalah syaratnya wanita. Kenapa wanita? Ya, karena bidan di Indonesia ini mayoritas itu perempuan dan nggak ada yang laki-laki. Syarat yang kedua, kalian harus lulus SMA pastinya. Kalian mau lulusan jurusan apapun, tergantung dari universitas yang kalian tuju ya, tapi ya kalian lulusan IPA, yang pasti sih IPA, kebanyakan IPA ya yang masuk ke bidanan itu. Tapi kalau seandainya nih kamu lulusan SMA IPS gitu, terus lulusan dari jurusan bahasa gitu, bisa nggak sih masuk ke kuliah kebidanan? Dan jawabannya adalah bisa. Dan itu tergantung dari universitas yang kalian tuju ya. Kalau seperti kampus perguruan tinggi negeri, pastinya itu jurusannya itu pasti lulusan IPA, nggak ada yang selain IPA setahu saya. Kalau kampus swasta itu boleh selain IPA, tapi ada syarat-syaratnya sih yang kalian harus lewatin dan pastinya harus lolos. Kalian harus punya ijazah. Jadi kamu harus punya ijazah SD pastinya, SMP, dan paling utama itu ijazah SMA. Kenapa kok harus ijazah? Ya, iya dong, pakai ijazah membuktikan kalau kamu memang sudah lulus SMA. Selain ijazah, kamu harus juga siapkan rapot SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Saat kalian menuju ke universitas yang kalian inginkan, kalian harus membawa KTP, ijazah, rapot pastinya ya, dan juga isi deh formulir yang kalian tuju atau nanti yang akan diberikan oleh pendaftaran. Saat aku dulu pendaftaran kuliah itu masih belum ada online ya, masih datang ke tempat pendaftaran. Buat kalian yang berprestasi, punya piagam, punya sertifikat, boleh deh disertakan, karena itu bisa dibuat bahan pertimbangan oleh kampus untuk meloloskan seleksi administrasi kalian. Setelah kalian mengisi formulir yang kalian tulis tadi, nanti kalian pasti akan membayar untuk biaya pendaftaran. Lalu kalau kalian sudah membayar biaya pendaftaran, kalian bakalan dapat kartu ujian. Nanti ujiannya kapan, tempatnya di mana, itu ada tertera di kartu ujian. Seleksi yang pertama itu ada tes tulis. Dan tes tulisnya itu berisikan soal-soal dasar ya, seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN juga ada, biologi, IPA. Dan tes yang kedua yaitu tes kesehatan. Kalau kalian sudah lolos dari tes tulis, pasti menuju ke tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Yang pertama yaitu untuk tekanan darah kamu. Jadi diukur kamu itu ada hipertensi atau tidak. Karena seleksian tes ini ditujukan untuk ngecek
kamu punya riwayat penyakit menular nggak sih gitu. Kenapa harus dicek gitu? Alasannya dicek karena takutnya punya penyakit HIV. Nauzubillah min dzalik ya. Punya penyakit hepatitis B. Nauzubillah min dzalik ya. Punya penyakit infeksi paru-paru seperti TBC misalnya. Kan kasihan gitu kan, sayang gitu kalau seandainya dia tetap ikut temen-temennya ketularan gitu. Apalagi kalau penyakit TBC kan menolaknya lewat udara kan ya. Jadi seleksinya itu tetap ya ketat. Jadi itu ada pengecekan tes urin, ada pengecekan tes darah juga, ada pengecekan foto ronsen dada untuk melihat ada plak-plak atau infeksi di paru-paru kita. Terus untuk perekaman jantung mungkin meskipun kita muda, tapi kadang-kadang ada loh yang masih muda itu punya riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Ada tes buta warna, jadi nanti kamu disodorin seperti buku gitu, ada lingkaran, terus ada huruf, ada angka di situ. Nanti kamu dicoba tebak ini huruf berapa atau angka apa, ini gambar apa, seperti itu. Dan yang terakhir pengukuran tinggi badan. Dan minimum untuk bidan itu tinggi badannya itu 150 cm minimum ya. Kalau maksimal sih nggak ada ketentuan maksimal berapa, nggak ada. Cuma minimumnya ada ketentuan yaitu 150 cm. Terus mungkin ada yang tanya, Kak, tinggi aku kurang dari 150 cm nih, gimana? Padahal aku udah yakin aku pingin banget jadi bidan, aku pingin kuliah di kebidanan, gimana dong? Jadi setahu aku kalau 150 itu batas minimum. Kalau seandainya kamu kurang dari itu ya otomatis kalian nggak diterima. Jadi maaf, tergantung juga dari universitas yang kalian tuju, itu batas minimumnya berapa. Tapi setahu aku semuanya hampir 150 cm. Jadi buat kalian yang kurang dari 150 cm jangan berkecil hati, mungkin belum jodohnya untuk jadi bidan, bisa kalian mencari jurusan yang lebih oke lagi, yang sesuai keinginan kalian. Oke adik-adik semua, gimana? Sudah jelaskah persyaratan apa saja supaya bisa lolos jadi bidan ataupun syarat-syarat untuk kuliah kebidanan? Oke, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Buat kalian belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.